Halo sobat, kali ini aku akan menceritakan kisah dari film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Sebuah film asal Korea yang memiliki makna dan kisah yang sangat dalam. Seperti apa kisahnya? Langsung aja yuk kita tonton filmnya. Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Lee Young-gu. Ia adalah penderita keterbelakangan mental yang memiliki masalah komunikasi dan juga perilaku. Meski kecerdasannya di bawah rata-rata orang dewasa, namun pada umumnya Young-gu adalah figur ayah yang baik dan sangat sayang terhadap putri semata wayangnya. Putri kecilnya itu bernama Yesung. Di usianya yang ke-6 ini, Yesung sebentar lagi akan masuk sekolah dasar. Siang itu di depan toko perlengkapan sekolah, Yesung ditemani ayahnya sedang melihat-lihat tas berwarna kuning yang ada gambar karakter anime favoritnya. Di mana tiap kali keduanya melewati toko tersebut, Yesung selalu berhenti sambil berandai-andai bisa memakai tas itu di hari pertamanya bersekolah. Namun karena uang sang ayah belum cukup untuk membeli tas tersebut, Yesung pun cuma bisa menghayal memilikinya. Demi mengabulkan keinginan sepele putrinya itu, Young-gu menyisihkan uang demi uang dari hasil gajinya tiap bulan sebagai tukang parkir. Tapi ketika uangnya sudah terkumpul dan ingin membeli tas untuk putrinya, sayangnya Young-gu kehabisan stok. Dan stok terakhir baru saja dibeli oleh anak perempuan seusia Yesung yang datang bersama kedua orang tuanya. Young-gu cepat-cepat menerobos masuk ke dalam toko untuk memohon agar tas itu tidak dibeli karena Yesung sudah lama menginginkan tas tersebut. Namun dengan keterbatasan perilaku dan komunikasinya membuat ayah si anak perempuan marah dan memukul Young-gu. Melihat ayahnya dihajar sambil dimaki-maki, Yesung cuma bisa nangis. Walaupun tidak mendapatkan tas itu, tapi Young-gu berjanji akan membelikan tas yang sama persis agar Yesung bisa memakainya di hari pertamanya masuk sekolah. Si kecil Yesung lalu mengingatkan ayahnya untuk jangan memaksakan diri. Meski hidup dalam ekonomi yang kurang, tapi Yesung bahagia tinggal bersama ayahnya. Dia gak pernah ngeluh dan gak malu mengakui Young-gu adalah ayahnya di depan orang-orang. Meski ayahnya itu sering bertingkah kanak-kanakan. Dan Yesung tahu betul kebiasaan ayahnya setiap berangkat kerja. Beberapa langkah kemudian, pas Yesung hitung sampai 3, ayahnya pasti balik badan dan melakukan gerakan-gerakan aneh untuk menghiburnya. Di basement tempatnya bekerja sebagai tukang parkir, ketika sedang istirahat, Young-gu dihampiri gadis kecil yang kemarin membeli tas Sailor Moon. Gadis kecil itu memberitahu Young-gu bahwa ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Dan dengan baik hati, ia juga bersedia menunjukkan lokasi tokonya kepada Young-gu. Young-gu begitu senang sambil berlari-lari seperti anak kecil. Matanya terus terfokus pada tas yang dipakai anak itu. Saat melewati pasar yang banyak genangan air, malangnya gadis itu mengalami kecelakaan sampai meninggal di tempat. Dengan polos, Young-gu segera memberikan pertolongan pertama pada si gadis yang sudah tergeletak dengan luka di kepalanya. Namun nasib malang menimpa Young-gu. Seorang saksi yang kebetulan lewat melihat perbuatan baiknya sebagai tindakan asusila sekaligus pembunuhan. Young-gu pun dilaporkan atas tuduhan penculikan, kekerasan seksual serta pembunuhan. Parahnya lagi, ayah korban yang sempat memukul dan membentak di toko peralatan sekolah adalah seorang komisaris jenderal kepolisian. Sehingga kuat dugaan kejadian yang menimpa putri komisaris ini merupakan aksi balas dendam karena Young-gu telah dipukuli ayah korban. Di dalam kantor polisi, saat wartawan mengambil foto dan merekam keadaan Young-gu dengan wajah datarnya menunjukkan kalau ia sama sekali gak ngerti dengan situasi yang menimpanya. Yang ada di pikirannya saat ini, ia hanya ingin pulang karena Yesung sendirian di rumah. Sementara itu Yesung terus menunggunya dengan cemas karena sampai keesokan harinya ayahnya masih belum pulang. Akhirnya Yesung pergi mencarinya di tengah jalan. Ia melihat ramai orang bergelombol. Saat menghampirinya, ternyata di situ Young-gu sedang melakukan reka ulang kejadian. Dalam reka ulang itu, akibat keterbelakangan mentalnya, Young-gu tidak bisa memberikan pernyataan yang membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Publik telah salah mengartikan tindakan pertolongan pertama yang diperagakan Young-gu. Ditambah lagi polisi juga menyuruh Young-gu melepas celananya dengan imbalan akan dipertemukan dengan putrinya.
Sehingga orang-orang di sekitar TKP berpikir Yonggu benar-benar melakukan tindakan biadab terhadap anak di bawah umur. Setelah menyadari bahwa itu adalah ayahnya, Yesung berlari ke arahnya sambil menangis histeris. Namun Yonggu segera ditarik ke dalam mobil polisi yang membuat mereka sejak hari itu terpisah. Keesokan harinya, Yonggu hanya dijebloskan ke dalam sel tahanan. Ia mengisi sel nomor 7 dengan 5 orang penjahat di dalamnya, yang terjerat kasus berbeda-beda, dari pencopetan, penipuan, bos gangster, penggelapan uang, hingga seorang pria mesum. Karena kasus seperti Yonggu dianggap paling hina dan sangat kejam, ia pun sering kali mendapat perlakuan kasar dari pihak polisi maupun teman satu ruangannya di penjara. Namun hati tulus Yonggu tidak menaruh dendam pada siapapun selama di dalam penjara. Ia hanya kepikiran dengan putri kecilnya yang namanya selalu ia tulis di atas tanah. Hingga pada suatu saat di siang itu Yonggu melihat kepala napi akan menusuk salah satu teman seruangan Yonggu yang di penjara. Yonggu pun berlari dan berusaha menyelamatkan rekannya, walaupun pada akhirnya tusukan itu melukai dirinya. Orang yang diselamatkan Yonggu merupakan orang yang paling disegani di dalam sel nomor 7. Karena kejadian tersebut, Yonggu pun diberikan satu permintaan oleh teman-teman satu selnya. Namun ia hanya menyebut nama anaknya, Yesung. Sementara itu, selama Yonggu mendekam di penjara, Yesung kini tinggal di panti asuhan bersama anak-anak yang juga senasib dengannya. Beberapa waktu kemudian, panti asuhan tersebut mengadakan acara keagamaan di lapas tempat Yonggu berada. Yesung yang tergabung dalam grup paduan suara tiba-tiba menghilang di tengah acara. Ternyata ia sedang diselundupkan oleh salah satu penghuni sel nomor 7 untuk dipertemukan dengan ayahnya di dalam. Sehingga pertemuan mengharukan antara anak dan ayah yang malang pun terjadi. Beberapa menit setelah bertemu ayahnya, Yesung harus berpisah lebih awal karena pendeta di acara keagamaan tersebut mendadak jatuh sakit. Sehingga acara dihentikan. Yesung buru-buru dikembalikan. Namun kelima sahabat Yongsu terlambat karena rombongan panti asuhan sudah lebih dulu pergi. Akhirnya Yesung harus tinggal sementara di dalam sel nomor 7 bersama ayahnya serta kelima narapidana lainnya. Sampai diadakan lagi acara keagamaan. Hal itu tentu membuat salah satu penghuni sel nomor 7 was-was. Karena jika sampai sipir tahu ada anak kecil di dalam, maka masa tahanan mereka akan diperpanjang. Di malam hari pas mau tidur, Yesung bilang kalau ia percaya bahwa ayahnya bukan penjahat seperti yang orang katakan. Ia lalu minta maaf karena gara-gara minta dibelikan tas Sailor Moon, ayahnya jadi masuk penjara. Sementara itu, di dalam kantor lapas, kepala sipir menyadari ada anak yang hilang di hari acara keagamaan. Salah satu sipir pun langsung melakukan pemeriksaan pada sel nomor 7. Meski mereka sudah berusaha menyembunyikan Yesung, namun akhirnya keberadaan Yesung ketahuan juga oleh kepala sipir. Akhirnya kejadian itu membuat Yonggu mendapat hukuman serta dikurung dalam ruang pengasihan yang sempit dan tidak nyaman. Yesung juga harus dipulangkan ke panti asuhan. Semalaman itu ia hanya bisa menangis karena harus kembali terpisah dengan sang ayah tercinta. Beberapa hari kemudian, terjadi kebakaran hebat di lapas tersebut. Hal itu disebabkan oleh salah satu tahanan yang marah karena mengetahui ada tahanan yang bisa membawa kerabatnya ke dalam sel. Kepala sipil segera memerintahkan kepada bawahannya agar para narapidana dikeluarkan dari sel. Ia lalu mengurus napi yang telah menyebabkan kebakaran tersebut. Namun sayangnya ia justru terjebak dalam kobaran api di dalam ruangan. Untungnya Yonggu berada di sana sehingga dengan cepat Yonggu menyelamatkannya. Kepala sipir yang nyawanya diselamatkan oleh Yonggu bernama Hwan Min. Saat bangun dari pingsan, dia sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya bilang jika bukan karena pria aneh yang menolongnya, pasti Hwan Min sudah mati. Setelah Hwan Min tahu kalau orang yang dimaksud si dokter adalah Yonggu, di situ Hwan Min pun bertanya-tanya, apakah ia orang yang memiliki ketulusan dan keterbelakangan mental seperti Yonggu bisa tega membunuh seorang anak kecil. Di sisi lain, saat masuk sekolah, Yesung terlihat murung. Gurunya kemudian bertanya pada Yesung, apa yang sedang dipikirkan sama anak ini, hingga ia begitu sedih di kelas. Yesung hanya minta diantar ke tempat ayahnya tinggal, karena ia ingin sekali bertemu ayahnya. Pertemuan ini sekali lagi membuat Yonggu begitu senang.
Ia dapat melihat kembali putri kecilnya itu meski terhalang kaca di depannya. Sayangnya kebahagiaan yang dirasakan keduanya dibatasi oleh waktu. Yonggu harus kembali ke dalam sel tahanannya karena waktu menjenguk tahanan telah habis. Kepala sipir Huan Min yang melihat pertemuan keduanya hanya bisa terdiam. Ia jadi teringat kenangan dengan putranya yang sudah meninggal dunia. Beberapa hari ini Yesung jatuh sakit. Ya gak mau makan karena terus kepikiran ayahnya. Saat menjenguknya, Yesung dengan wajah memelas minta dipenjarakan agar dirinya bisa bertemu sang ayah setiap saat. Kepala sipir Huan Min pun jadi gak tega. Ia lalu pergi untuk melihat berkas kasus penyelidikan Yonggu dan menemukan keanehan dalam berkas tersebut, di mana tidak mungkin Yonggu dapat mengisi berkas laporannya dengan tulisan yang begitu rapi dan bahasa yang tertata. Wang Min lalu pergi menghadap Komisaris Jenderal Kepolisian untuk memohon agar mencabut tuntutannya kepada Yonggu karena tidak bersalah. Namun Pak Komisaris menolak, karena menurutnya harus ada pihak yang disalahkan atas kematian putri kesayangannya. Beberapa hari kemudian, Yonggu yang sedang berolahraga di lapangan dihampiri oleh salah satu sipir. Sipir itu memberitahu Yonggu bahwa sidang keputusan kasusnya akan dilaksanakan minggu depan. Teman-teman satu sel Yonggu adalah orang yang baik, kemudian mencari tahu kejadian apa yang sebenarnya menimpa anak komisaris mereka. Berusaha memahami bahasa yang Yonggu sampaikan dengan melakukan simulasi adegan kejadian. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa penyebab kematian gadis malang itu karena kepalanya terbentur aspal dan tertimpa batu bata saat tergelincir di jalan pasar yang licin itu. Di hari kejadian, Yonggu langsung memberikan pertolongan pertama atau CPR yang ia dapat dari pelatihan di tempat kerjanya. Tapi karena perilaku dan cara bicaranya yang sulit dimengerti, membuat Yonggu tidak bisa membuat pernyataan yang bisa membela dirinya. Sehingga orang-orang menyangka Yonggu melakukan tindakan asusila. Kelima rekannya lalu berusaha agar Yonggu bisa bebas dari dakwaan palsu yang menjeratnya dari hari ke hari. Yonggu diajarkan cara berbicara dengan benar untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah di persidangannya nanti. Wang Min juga sering membawa Yesung untuk bertemu dan menemani ayahnya di dalam tahanan, sehingga Yonggu lebih giat menghafal tulisan-tulisan yang berisi sangkalan bahwa ia telah melakukan kejahatan. Yonggu sempat mengatakan bahwa ia telah dipaksa menandatangani laporan palsu dengan iming-iming akan dipertemukan dengan putrinya dan dibelikan tas Sailor Moon. Hingga tiba hari persidangan, di mana jaksa penuntut menanyakan padanya, benarkah Yonggu telah melakukan penculikan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap anak dari komisaris polisi? Yang ada di kepala Yonggu saat itu bukanlah tulisan-tulisan yang sebelumnya dengan susah payah ia hafalkan, melainkan Yonggu hanya mengingat ancaman yang dilakukan komisaris terhadapnya. Ternyata di hari sebelumnya, diam-diam komisaris mendatangi Yonggu untuk mengintimidasi agar Yonggu membuat laporan palsu. Dan jika Yonggu tidak menuruti perintahnya, maka nasib Yesung akan sama dengan nasib putrinya. Setelah mengingat hal itu, akhirnya demi keselamatan Yesung, Yonggu terpaksa mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Mendengar pengakuan Yonggu barusan, Huan Min mencoba membelanya. Ia percaya Yonggu tidak melakukannya. Huan Min pun tidak mengetahui dengan yang terjadi pada Yonggu di hari sebelumnya. Namun, hasil dari persidangan telah diputuskan dan Yonggu divonis hukuman mati. Beberapa hari kemudian, tanggal eksekusi mati bagi Yonggu telah ditetapkan, yaitu tanggal 23 Desember sebelum Natal. Namun mirisnya, hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung. Sebelum dieksekusi, Yonggu tampak menjalani hari-hari terakhirnya dengan bahagia. Setiap Yesung datang mengunjunginya, Yonggu juga masih suka melakukan gerakan-gerakan konyol untuk menghiburnya saat jauh dari putrinya. Hal itu membuat Yonggu rindu sehingga ia sering menuliskan namanya dimanapun. Sementara saat ini Yesung tinggal di rumah Huan Min dan istrinya, di mana keduanya memperlakukan Yesung seperti anak mereka sendiri. Sehari sebelum tanggal eksekusi, Yonggu dapat kesempatan untuk bisa berdua dengan putrinya di bawah langit senja, menikmati matahari tenggelam. Hingga di hari tiba eksekusi itu berlangsung, di saat-saat terakhirnya, Yonggu sempat merayakan ulang tahun Yesung bersama dengan teman-teman narapidananya. Di sel nomor 7, sebelum pergi ia berterima kasih kepada mereka. Sebagai salam perpisahan, teman-temannya menuliskan sebuah kalimat di belakang seragam tahanan yang Yonggu kenakan.
Yesung terus mendampingi langkah ayahnya tanpa curiga ayahnya mau dibawa kemana. Setelah tiba di depan pintu penjara, keduanya saling memeluk dan menunjukkan rasa cintanya satu sama lain. Sampai tiba waktunya mereka berpisah. Mereka tak bisa membendung tangis. Yesung yang mengingat kebiasaan yang selalu ayahnya lakukan kemudian menghitung sampai 3. Sambil mengharapkan ayahnya datang untuk memberikan gerakan-gerakan konyol yang selalu menghiburnya. Namun sejak saat itu ayahnya tidak pernah kembali lagi. Tahun demi tahun berlalu, Yesung telah tumbuh menjadi gadis dewasa dan memilih profesi sebagai pengacara. Ditemani ayah angkatnya yaitu Hwan Min, Yesung saat ini bertekad memperbaiki nama baik ayahnya di persidangan. Di persidangan itu, Yesung ingin membuktikan bahwa almarhum ayahnya hanya korban fitnah dari sang komisaris jenderal kepolisian. Setelah diperkuat beberapa bukti yang menjelaskan bahwa pengakuan yang dikatakan Leong dulu atas dasar tekanan pihak kepolisian, pengadilan pun memutuskan bahwa Yonggu tidak bersalah. Yesung meminta kepada orang-orang yang menghadiri sidang untuk memaafkan semua kesalahan ayahnya sewaktu masih hidup. Akhirnya usaha Yesung yang tidak mengenal lelah itu berhasil membersihkan nama baik ayahnya, sekaligus membuat semua orang yang ada di ruang sidang tampak begitu senang, termasuk teman-teman ayahnya sewaktu di penjara dulu. Miracle in Cell No. 7 adalah sebuah film asal Korea yang memberikan kita makna yang sangat dalam bahwa kasih orang tua itu sepanjang masa. Dengan keterbelakangan yang Yonggu miliki, ia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ayah yang terbaik untuk Yesung, walaupun ia harus mengorbankan nyawanya. Di sisi lain, di film ini kita juga diperlihatkan kenyataan pahit dalam kehidupan dunia ini. Mereka yang mempunyai jabatan dan kekuasaan akan bertindak semena-mena dan bertindak sesuka mereka. Tapi percayalah bahwa selalu ada orang baik di sekitar kita. Jadi, itulah dia alur cerita film kali ini. Jangan bosan ya menjadi orang baik. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian. Dadah!